Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, masih bersama dengan AKP Sandro Dwi Rahadian SIK dari Komandan Kompi 2 Batalion A Pelopor Sat Brimob Polda Nusa Tenggara Barat. Tadi sudah banyak dijelaskan ya tentang bagaimana tupoksi dan juga bagaimana kiprah dari Sat Brimob dalam menjaga keamanan, terutama yang ada di Indonesia secara umumnya. Tapi kita ke daerah Nusa Tenggara Barat, tadi sempat disinggung juga daerah-daerah yang memang berkaca dari sebelumnya juga sempat ada begitu ya kasus-kasus yang diantisipasi seperti kasus terorisme dan lain sebagainya. Tapi kalau selain kasus terorisme, biasanya kalau di Nusa Tenggara Barat itu yang perlu diwaspadai atau yang menjadi atensi dari pihak Satbrimob itu seperti apa, Pak Sandro? Nah, kalau ini kita berbicara tentang bencana yang ada di Nusa Tenggara Barat, tentunya ini sudah menjadi musiman, Mbak. Kebencanaan Iya, gitu ya, musiman. Jadi kenapa saya bilang musiman? Karena ada saja ketika kan di Indonesia ada dua musim, Mbak ya. Musim penghujan, katakanlah seperti itu, musim penghujan dan musim kering. Oke. Nah, ketika musim kering, itu yang rentan terjadi adalah bencana karhutla. Nah, karhutla ini biasanya terjadi ada di beberapa titik dan itu memang sudah jadi plottingan ataupun titik-titik rawan yang sudah ada di data kami. Kebetulan kami juga koordinasi dengan instansi terkait seperti BNPB, kemudian Basarnas dan TNI. Jadi ada beberapa titik yang rawan terjadi karhutla. Contohnya seperti di Bima, Dompu, Lombok Tengah dan KLU. Nah, terakhir pernah pada saat itu ada kebakaran di Bima. Nah, di Bima itu ada salah satu lahan yang terbakar. Nah, seperti bukit gitu, Mbak. Nah, ternyata setelah kita mendapat laporan dari masyarakat, tim kami turun, tim SAR dari Brimob, ternyata lahan itu sengaja dibakar oleh salah satu warga, oknum lah, yang menginginkan supaya lahan tersebut dijadikan untuk ditanami jagung. Jadi kenapa saya bilang ini berbahaya? Karena kalau dibiarkan nanti akan merembet kemana-mana, bisa jadi ke pemukiman. Nah, itu yang terkait pada saat musim kering. Pada saat musim penghujan, nah itu kita hadapi seperti yang kemarin terakhir mungkin Mbak rasakan juga, ada beberapa kita menghadapi bencana, tapi ya alhamdulillah tidak sampai besar lah, tidak sampai, misalnya kalau banjir itu ada 4 tahapan, siaga 1, 2, 3, 4. Jadi siaga 4 itu paling rendah, siaga 1 itu paling inilah waspada. Akhir tahun kemarin ya? Ya, akhir tahun kemarin memang ada beberapa kita menemukan, termasuk tadi saya bilang angin puting beliung, kemudian pohon tumbang. Ya, pohon tumbang disebabkan oleh angin yang kencang, kemudian banjir. Nah, khususnya banjir ini kalau Mbak kemarin sempat monitor itu hampir merata di wilayah Lombok, tetapi ada beberapa tempat yang memang harus kita hadir karena salah satunya mungkin kayak seperti di Kute, itu kan ada kawasan ekonomi khusus, ini Mandalika. Nah, itu sempat drainase air yang tidak lancar sehingga membuat banjir di jalanan. Akhirnya kita turun, kita pakai alat seadanya, pakai kompresor dan pompa air, akhirnya bisa kita minimalisir. Kemudian sempat juga kita evakuasi warga di Desa Mertak. Nah, itu juga sempat banjir, kemudian kita evakuasi. Jadi ada musiman, kalau bencana itu kalau pas musim kering dia karhutla biasanya, kalau pas musim hujan banjir dan bencana hidrometeorologi ya. Betul. Baik. Jadi memang tupoksi ataupun tugas dari Satbrimob selain untuk pencegahan terorisme, Kamtipmas juga ada kebencanaan begitu. Betul, ya. ya. Kalau kebencanaan ini bersama pihak SAR juga ya, Betul. BNPB. Ya. Seperti apa koordinasinya kalau dari Brimob? Ya, kalau dari kami kebetulan memang ini sudah rutin, jadi memang berkaca dari kejadian tahun 2018 yang menimpa kita, itu gempa waktu itu sangat besar ya, Mbak, dirasakan oleh hampir seluruh kabupaten, baik dari Mataram, KLU sampai dengan Lombok Tengah juga merasakan, Lotim pun juga merasakan, Lobar juga. Nah, jadi komunikasi kita dengan instansi terkait dari BNPB, Basarnas, TNI terjalin sangat baik. Jadi ketika di mana ada bencana, entah itu levelnya seperti apa, berapa levelnya,
itu siapa yang duluan dapat info dia yang menginformasikan ke kita. Misalkan dari teman-teman TNI yang dapat dia menginformasikan ke kita. Sehingga sinergitas soliditas yang kita bangun itu terjalin sangat kompak Mbak di lapangan itu. Seperti itu. Ada satuan untuk tugas kebencanaan khusus di Brimob atau seperti apa? Sebenarnya kalau dibilang khusus sih enggak, karena memang SAR, kemampuan SAR itu wajib dimiliki seluruh anggota Brimob. Jadi Brimob itu ketika pendidikan dia dibekali dengan SAR. Nah, kalau kemampuan khusus tidak, cuma ada namanya kita tim khusus Pak. Jadi tim khusus ini 1 kali 24 jam dia siap digerakkan ketika terjadi bencana. Jadi sejumlah 1 peleton ya 30 orang. Jadi dia posisi standby, kita ada posko di masing-masing kompi berdasarkan perintah dari Bapak Dansat kami. Bapak Kombes Pol Komanus Zaman menyampaikan bahwa satu kompi harus ada 1 peleton yang siaga untuk menangani ketika ada bencana. Seperti itu. Jadi dia ketika walaupun itu kejadian jam 1 malam, 1 tim itu harus turun. Nah, dan juga disebarkan di beberapa titik itu ada seperti call center itu Mbak. Jadi ketika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan kita langsung cepat. Di samping itu juga kita berkoordinasi juga dengan toko-toko adat, toko pemuka agama, toko pemuda, kades dan lain sebagainya. Jadi ketika ada informasi itu cepat. Kami langsung tuh begitu. Nanti kita ingin tahu juga ya pemirsa, seperti apa sih pendidikan khusus dari Brimob itu, apa yang bisa mungkin pemirsa juga ingin ya anak-anaknya masuk Brimob dan sebagainya, begitu kan? Ada hal-hal yang menarik mungkin yang bisa dijelaskan oleh Pak Sandro. Nanti kita akan jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.